Kita bertemu lagi di pertempuran di Askalan, di mana Salahuddin dan prajuritnya terjebak di atas perahu yang terbakar. Saat ini Syahinsyah tengah terluka, namun mereka menyadari tidak akan sanggup bertahan ketika mereka melihat Gabriel mengeluarkan senjata pemusnah. Jadi mau tidak mau mereka harus menceburkan diri ke dalam laut. Di tempat lain, Nusreddin protes kepada Sultan kenapa membiarkan putranya ikut campur dalam pertempuran ini, di mana Dewan telah memutuskan mereka tidak akan ikut campur. Namun Sultan justru membela putranya bahwa dia tidak melanggar peraturan. Kembali ke Askalan, Gabriel menganggap bahwa Salahuddin telah mati di laut. Untuk itu ia memerintahkan agar kapal-kapal mereka berlabuh di Askalan. Sultan diam-diam telah mempersiapkan senjata. Ia memberitahu Sirkuh bahwa tidak akan membiarkan Salahuddin berjuang sendiri. Sementara itu, keluarga Nusreddin berdiskusi untuk mencari celah kelemahan Salahuddin. Mereka menganggap bahwa keluarga mereka lebih pantas menduduki tahta. Salahuddin berhasil dibawa anak buahnya ke daratan dan diselamatkan. Dan di sisi lain, Askalan tertekan. Surya Hatun menyaksikan rakyatnya mundur. Tak lama dari itu, ia juga melihat ayahnya dibawa di atas tandu karena terluka parah. Hal itulah yang kemudian memaksa Surya Hatun untuk memutuskan. Ketika Salahuddin sadar, ia diberitahu prajuritnya bahwa Askalan telah jatuh ke tentara salib. Surya Hatun harus meyakinkan ibunya bahwa mereka lebih baik mundur. Tanah air mereka akan bisa mereka rebut di lain waktu, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan. Namun tiba-tiba Surya Hatun teringat dengan Halil saudaranya. Dan di waktu yang sama, Gabriel memperlihatkan saudaranya itu sedang ditawan. Sungguh ini adalah situasi yang memilukan. Dari kejauhan, Salahuddin menyaksikan sendiri Askalan jatuh ke tangan kafir. Ia pun berjanji akan merebut kota itu kembali. Halil diprovokasi Gabriel, teman-temannya digantung secara sadis. Namun Gabriel mengatakan jika masih membutuhkan dirinya. Halil pun ditawan untuk kepentingan ke depan. Salahuddin mengunjungi perkemahan Askalan. Di sana ia disalahkan oleh Surya Hatun sebagai penyebab kekalahan mereka. Kenapa sebelumnya mereka dilarang mengirim pasukan perairan? Di situ Salahuddin hanya terdiam. Ia hanya terfokus untuk mencari Syahinsyah. Prajurit yang telah mengawalnya bertahun-tahun ini kini tengah sekarat. Dia hanya menitipkan putranya kepada Salahuddin. Saat peperangan, dia berjanji kepada Salahuddin untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Namun untuk saat ini, Syahinsyah lebih memilih untuk mengubur rahasia itu bersama dirinya. Salahuddin begitu penasaran dengan rahasia itu, namun kali ini ia tidak tega untuk memaksa. Hingga akhirnya, Syahinsyah menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah perjalanan menuju Askalan, rombongan Sultan Nureddin ditemui Raja Balwin. Dia memberitahukan bahwa putranya telah mati di laut dan Askalan telah jatuh ke tangannya. Dan mulai saat ini, jalur ziarah dikuasai tentara salib. Mendengar itu, Sultan tidak terima dan menghendaki perang. Namun salah satu prajurit muncul untuk memberitahukan bahwa Salahuddin selamat. Mendengar itu, Sultan Nureddin memberitahu Raja Balwin bahwa penutupan jalur ziarah akan memicu peperangan di antara mereka. Dia disuruh menunggu, ia akan merebutnya kembali. Turansyah enggan disalahkan sebagai penyebab kematian saudaranya. Menurutnya apa yang ia lakukan sudah sesuai strategi perang. Nusreddin mulai menghasut para senat bahwa Salahuddin harus dihukum atas pengkhianatannya. Padahal Ayub juga berada di situ. Tiba-tiba Izzeddin muncul, mengabarkan bahwa Askalan jatuh ke tentara salib. Hal ini membuat Ayub mengkhawatirkan keadaan putra-putranya. Ia pun segera kembali ke rumah, namun belum ada kabar mengenai mereka. Hingga kemudian Turansyah muncul dan diikuti dengan jenazah Syahinsyah. Keluarga Ayub pun sangat terpukul. Tampak ibu dan anak Syahinsyah langsung menangis. Mereka tidak menyangka bahwa dia mati syahid dalam pertempuran kali ini. Sementara itu, Sultan baru tiba di istana, namun Nusreddin langsung mendesak agar Salahuddin diadili. Menurutnya, anak itu telah melemparkan mereka ke dalam masalah besar. Sirkuh mengevaluasi peperangan untuk mencari penyebab kematian Syahinsyah. Namun di situ, Turansyah justru menyalahkan Salahuddin karena dia yang mengatur siasat perang.
Melike Hatun diberitahu Bera Hatun bahwa saat ini Salahuddin dianggap sebagai pengkhianat. Dia kini dipanggil dan akan diadili dalam rapat dewan. Di depan istana, Izzeddin merendahkan Salahuddin bahwa dia dan keluarganya sebenarnya tidak pantas menduduki tahta. Ayub dan istrinya merasa bersalah kepada Syahinsah karena putranya itu tetap menyimpan rahasia sampai dia mati. Keduanya akhirnya sepakat untuk menemui Sultan Nureddin agar rahasia ini diungkap saja. Mereka khawatir jika nanti akan kehilangan Salahuddin juga. Dalam rapat dewan, Salahuddin memberikan pembelaan bahwa bagaimanapun juga Askalan tidak boleh jatuh ke tangan kafir, sebab di sana terdapat jalur ziarah ke tanah suci. Namun Nusreddin menganggap ini omong kosong. Nyata-nyata Salahuddin bersalah tidak mematuhi keputusan dewan. Demi keadilan, Salahuddin harus dihukum atas kesalahannya ini. Sementara itu di luar, Ayub dan istrinya memaksa masuk untuk bertemu dengan Sultan, namun dihentikan karena di dalam sedang ada rapat dewan. Salahuddin marah ketika Nusreddin mengusulkan agar mereka berdamai dengan Raja Balwin. Dia menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kepentingan negara. Kalaupun itu dianggap salah, maka ia siap dieksekusi. Ayub memaksa masuk untuk menyelamatkan Salahuddin dengan mengungkap rahasia bahwa dia adalah putranya, bukan putra Nureddin. Ternyata belakangan diketahui jika itu hanya halusinasi Ayub. Nyatanya ia mengatakan bahwa Salahuddin tidak sepenuhnya disalahkan karena ada peran Turansah putranya yang menyebabkan kekalahan kali ini. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa sebelum Ayub memasuki istana, ia bertemu dengan Omar Mila. Dia dinasihati jika rahasia ini terungkap, maka negara ini akan goyah. Sultan Nureddin akhirnya memutuskan untuk Salahuddin dibebas tugaskan. Hal itu membuat putranya sakit hati sebab Askalan masih di tangan tentara salib. Di tempat lain, Surya Hatun mengaku tidak tahan dengan kondisi ini. Lagi pula saudaranya ditawan. Kemudian tercetus keinginan untuk kembali ke Askalan. Nusreddin dan Raihani kecewa dengan keputusan Sultan. Mereka ingin menyelidiki apa yang memotivasi Ayub menyelamatkan Salahuddin. Ayub mengatakan kepada Omar Mila bahwa ia tidak jadi mengungkapkan rahasia setelah mendengar nasihatnya. Kata-katanya memang benar bahwa Salahuddin adalah keturunan raja. Dia adalah pengambil keputusan untuk kepentingan rakyat. Ayub dan istrinya diminta merelakan putranya demi dakwah. Sementara itu, Surya Hatun mengambil langkah berani dengan kembali ke Askalan dan menghadapi tentara salib. Di sisi lain, Ayub dipanggil Sultan dan dimarahi. Dulu mereka telah sepakat bahwa Salahuddin telah menjadi putranya. Jika rahasia ini terungkap, maka bukan hanya istana yang goyah, namun dakwah perjuangan Islam tidak akan ada penerusnya. Surya Hatun dan teman-temannya berhasil mengalahkan tentara salib di perbatasan. Namun mereka belum tahu lawan seperti apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Gabriel menagih janji Raja Balwin untuk memberinya hadiah setelah penaklukan Askalan. Secara licik, Raja Balwin hanya memberinya sebuah pedang sebagai tanda dia menjadi komandan Askalan. Namun ternyata Gabriel jauh lebih licik. Ia ingin Askalan jatuh ke tangannya. Dan bukan itu saja, dia memberitahu bahwa akan menikahi Victoria, adik dari Raja Balwin. Salahuddin menemui ayahnya untuk mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan kemarin. Dia mengingatkan ayahnya mengenai mimpi-mimpi mereka menaklukkan Yerusalem. Tentu dengan mengekangnya seperti ini itu bukanlah solusi. Salahuddin akhirnya mengancam bahwa ia akan tetap bergerak bersama pasukannya, namun bukan untuk mengkhianati negara. Surya Hatun menemui Sultan Nureddin untuk meminta pertanggungjawaban atas jatuhnya Askalan. Menurutnya, kesalahan ada pada Salahuddin yang mengatur siasat perang. Sebenarnya secara tidak langsung, Surya Hatun ingin meminta bantuan Sultan untuk membebaskan saudaranya dan mengambil alih Askalan. Di waktu yang sama, ternyata datang Gabriel yang juga ingin bertemu Sultan. Di depan ia bertemu Sirko. Jelas ia sangat dendam karena telah kehilangan keponakannya. Sultan dan yang lainnya akhirnya keluar untuk menemui Gabriel. Dia hanya ingin memperingatkan bahwa Askalan telah jatuh ke tangannya. Jalur ziarah telah dikuasai, serta Hilal telah menjadi tawanan. Untuk itu, ia menyuruh Sultan Nureddin dan Salahuddin untuk tidak ikut campur mengenai masalah Askalan lagi.
Nusreddin dan putranya hanya menyaksikan pertemuan ini dari atas. Mereka menyimpulkan bahwa Salahuddin harus dihentikan. Jika tidak, maka ia akan terus membuat masalah. Sultan Nureddin justru mengancam Gabriel bahwa mereka tidak akan menyerah untuk mengambil lagi Askalan. Gabriel juga balik mengancam bahwa ia menunggu keputusan Sultan, dan selama itu satu persatu tawanan akan dia bunuh. Sementara itu, hubungan Ayub dengan Turansah putranya memburuk. Sebagai seorang ayah, Ayub berkali-kali memperingatkan putranya itu untuk patuh terhadap perintah. Namun jalan hidup Turansah memang berbeda dari saudaranya. Dia begitu egois dan hanya suka bersenang-senang. Salahuddin berkumpul lagi dengan teman-temannya. Mereka merencanakan untuk mengambil kembali Askalan. Hanya saja mereka menghendaki tidak dengan pertumpahan darah. Di tempat lain, Victoria dan Grandmaster sedang bersiap-siap berangkat ke Askalan. Surya Hatun kembali ke keluarganya dan memberitahukan langkah tidak pasti Sultan Nureddin. Itu artinya mereka harus mencari solusi sendiri. Rombongan Victoria tengah di perjalanan. Mata-mata Salahuddin mengirimkan pesan. Namun setelah itu apesnya semua tertangkap oleh Grandmaster. Tentu mereka tidak mau mengkhianati untuk memberitahukan siapa tuannya. Sebagai akibatnya, sudah bisa kita prediksi bahwa mereka semua dieksekusi. Dari kejadian ini, Victoria dan Grandmaster kemudian berdiskusi untuk mengubah jalur. Bahkan hal itu juga sudah dipikirkan oleh Gabriel. Salahuddin mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Surya Hatun dan yang lainnya bertindak sendiri. Mereka hanya modal nekat dan siap mati, sehingga mudah masuk dalam perangkap Gabriel. Beruntung Salahuddin datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Anehnya Gabriel tidak mau meneruskan ini dan lebih memilih menarik mundur pasukannya. Alasannya, meskipun mereka turun tangan, belum tentu mereka keluar hidup-hidup. Ditambah lagi mereka memiliki tugas yang lebih penting, yaitu mengawal Victoria. Salahuddin dan anak buahnya berhasil membalikkan keadaan. Dia mencegah kemarahan Surya Hatun yang ingin menghabisi tentara salib yang sudah memohon ampun. Salahuddin kemudian menyindir, inilah akibatnya jika mereka bertindak buru-buru. Hal itu ia sampaikan sambil membalut luka Surya Hatun pada tangannya. Salahuddin menawarkan agar Surya Hatun dan yang lainnya untuk sementara tinggal di Damaskus. Namun Surya menolak. Ia lebih memilih diberikan tempat agar mereka bisa mendirikan perkemahan. Gabriel tidak menyangka Salahuddin selalu bisa membaca langkahnya. Dari situ ia kemudian kepikiran untuk mencari orang yang bisa membaca gerak-gerik Salahuddin. Bira Hatun mengatakan kepada suaminya bahwa ia melihat keluarga Ayub berbicara dengan Omar Mela dengan bisik-bisik. Tentu hal itu perlu dicurigai. Sementara itu, Salahuddin berziarah ke makam Sehinsah. Di sana ia bertemu dengan Omer dan Fatmah Hatun. Salahuddin berjanji akan mendidik dan membesarkan putra Sehinsah itu. Namun ia masih penasaran dengan rahasia yang akan diungkapkan Sehinsah sebelum dia meninggal. Fatmah Hatun kemudian berkata bahwa Sehinsah adalah orang yang pandai menyimpan rahasia. Jadi biarlah itu terkubur dengan jasadnya. Tak lama dari itu, Salahuddin mendapatkan informasi bahwa mata-matanya telah dieksekusi. Saat itu juga semua prajuritnya diminta bersiap, mereka akan mengambil tindakan. Saat ini Nusreddin dan putranya sedang beristirahat sambil berbincang-bincang. Dengan menyamar, Gabriel bisa menemui mereka. Dia datang dengan membawa persahabatan, bukan permusuhan. Gabriel hanya menginginkan informasi pergerakan Salahuddin. Sebagai imbalannya, Nusreddin akan naik tahta. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Nusreddin dan putranya. Mata-mata Salahuddin yang lain mengabarkan mengenai tentara salib yang melintas. Salahuddin dan yang lainnya langsung berdiskusi untuk menyergap rombongan ini. Bira Hatun mendapatkan informasi dari Zumrud Hatun bahwa Salahuddin merupakan anak susu Fatmah Hatun. Itulah sebabnya terjadi kedekatan di antara keduanya. Karena minimnya informasi, Salahuddin mencari informasi mengenai tentara salib yang melintas. Namun pergerakannya itu diketahui ayahnya. Dari situlah Salahuddin akhirnya mengetahui bahwa rombongan ini adalah rombongan Victoria yang akan menikah dengan Gabriel. Salahuddin akhirnya menegaskan kepada ayahnya bahwa ia akan tetap mengambil tindakan.
Mengenai ayahnya akan mendukung atau tidak, ia tidak mempermasalahkan. Gabriel memerintahkan agar rombongan berganti jalur dan dilakukan pada malam hari. Sementara dia akan menjebak Salahuddin dan menghabisinya. Ketika hendak berangkat, Salahuddin dihadang Surya Hatun. Dia mengira mereka akan mengambil kembali Askalan. Salahuddin menjelaskan bahwa ini adalah tugas berat, namun Surya Hatun ngotot jika dia ingin ikut. Saat ini jalur barat ditutup Gabriel untuk menanti kedatangan Salahuddin. Sementara di sisi lain, Salahuddin telah tahu dari mata-matanya bahwa rute mereka berubah. Salahuddin menegaskan kepada semua bahwa dia menginginkan mereka hidup-hidup. Gabriel mendapatkan informasi bahwa Salahuddin telah tahu bahwa rombongan Victoria merubah jalur. Dia segera memerintahkan prajuritnya untuk meminta bantuan Raja Balwin. Ternyata mata-mata yang mengirimkan pesan itu adalah Izzeddin. Ketika di pasar, Bera Hatun memberitahu Malike Hatun mengenai Fatmah Hatun yang menjadi ibu susu Salahuddin. Tentu berita ini menjadi heboh. Sebab bagaimana bisa rahasia seperti ini tidak diketahui istri Sultan. Rombongan Grandmaster dan Victoria dihadang Salahuddin dan Surya yang menyamar. Mereka dikira sebagai orang Askalan yang melarikan diri dari perang. Di waktu yang sama, Raja Balwin telah mengepung tempat itu. Ia memerintahkan pasukan pemanah untuk segera bersiap menyerang Salahuddin. Namun tepat pada saat itu, Raja Balwin sudah dikepung oleh pasukan Sultan Nureddin. Nah, apakah Salahuddin akan berhasil menyandra Victoria dan Grandmaster? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.